Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat hingga pergantian detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Sampai tak terasa waktu 1 tahun begitu cepat berlalu. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin bisa kita ulang kembali. Dan waktu yang berlalu tidak berlalu begitu saja, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh waktu yang telah kita habiskan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil besarnya perbuatan yang telah kita isi di tahun yang lalu kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian pula bergantinya waktu, pergantian detik ke menit, asiselengenna detik ena menee asoe nawennie. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu memberikan peringatan kepada kita, makada kita yang hari ini merasakan nikmatnya sehat, akan datang masa di mana kita akan merasakan yang namanya penyakit. Kita yang merasakan hari ini nikmatnya memiliki harta yang banyak, akan datang masa di mana kita tidak memiliki harta apapun. Dan kita yang hari ini mungkin diberikan sebuah jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini diamanahkan oleh Allah untuk memimpin, akan datang masa di mana bukan lagi kita yang memimpin, tapi kitalah yang dipimpin. Kita yang hari ini merasakan nikmatnya hidup di dunia ini, akan datang masa cepat atau lambat, eloki kaya reganate yaki,
Kematian akan datang menjemput. Naya amat tengahnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dek nama kita malolo ya rega matuai tauwe. Dek nama kita malasa kita ya rega madisingi. Dek nama kita sogi kita ya rega kasiasi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Na puade puange. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Narik popole ajalanna tasiddir batau. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur-undur dan tidak bisa dimajukan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sudah memasuki tahun baru 2021. Maka hendaknya kita bermuhasabah diri. Seluruh kebaikan-kebaikan di masa lalu yang kita lakukan hendaknya kita tingkatkan. Dan seluruh perbuatan-perbuatan jelek di masa lalu hendaknya kita tinggalkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan semata. Kita ibarat seorang musafir yang tinggal sebentar saja di dunia ini. Untuk apa kita tinggal di dunia ini? Untuk mempersiapkan bekal menuju pada kehidupan yang sangat panjang, yaitu di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, ia tulinoi agi-agi yang kay puneri linoi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau bukan kita yang lebih dahulu meninggalkannya, maka merekalah yang lebih dulu akan meninggalkan kita. Na puada andre gurut tak makada. Angka tudua sewa-sewa malada napoji rupa tawe. Riwatunna tuori lebonna tanai. Tapi ia wedua sewa-sewa sangat membenci kita kalau kita sudah masuk di alam kubur. Yang mana itu dua sewa-sewa nasangan regurutta? Yang pertama adalah warang perang. Harta yang kita miliki, harta yang terus kita kejar, yang terus kita kumpulkan di dunia ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kelak ketika kita mati, maka harta ini sangat membenci kita. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sampai hari ini, namo pekkogi silgina seddi rupa tahu. Namo pekkogi egana waramparanna seddi rupa tahu. Sebanyak apapun harta manusia, sampai detik ini belum ada manusia yang dikuburkan bersama dengan mobilnya. Sampai hari ini belum ada manusia yang dikuburkan bersama dengan rumahnya. Sampai hari ini belum ada manusia yang dikuburkan bersama dengan harta bendanya. Meskipun ada, maka harta itu tidak berguna sama sekali hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itulah hikmahnya. Nareko sapake, nareko tak perhatikan nih. Seluruh kain kafan yang ada di dunia ini, satupun kain kafan tidak memiliki kantong. Itu memberikan peringatan dan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita mati, sedikit pun harta tidak akan bisa kita bawa mati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula secinta-cintanya kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak kita. Sampai hari ini, secinta apapun seorang suami kepada istrinya, ketika istrinya mati, belum ada suami yang berani mendampingi istrinya di dalam kubur, dikuburkan bersama dengan istrinya. Secinta-cintanya seorang anak kepada orang tuanya, kalau orang tuanya mati, sampai hari ini belum ada anak yang mau dikuburkan hidup-hidup bersama dengan orang tuanya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu nabuadai andre guru tamak kada ada satu hal yang sangat kita benci ketika kita hidup di dunia, tapi ternyata satu hal inilah yang sangat mencintai kita kelak nanti. Mulai kita masuk di alam kubur sampai kita sampai di akhirat kelak. Apa itu hadirin yang dirahmati oleh Allah? Tak lain dan tak bukan adalah amal kebaikan kita. Sempajatta. Itulah yang nantinya
akan menemani kita di alam kubur. Meskipun banyak orang yang bermalas-malasan membenci sholat ketika hidup di dunia, tapi ternyata ketika di alam kubur, sholat inilah, kebaikan kita lah yang nantinya mencintai dan menemani kita sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia natu sabana, maega rupa tahu yang menyesal ketika hendak dicabut nyawanya, sampai dia berkata, laula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, benengi, andaikan bisa Engkau tangguhkan sedikit saja, sebentar saja ajalku, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah ya Allah, aku akan berpuasa wahai Allah, aku akan salat wahai Allah, aku akan menjadi orang yang mengerjakan seluruh amal saleh wahai Allah. Kembalikan aku ke dunia walau sebentar saja. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, mak kita ni mataku buang, telingaku sudah mendengar seluruh siksaan wahai Allah, kembalikan aku ke dunia, maka akan kukerjakan seluruh amal saleh. Tapi penyesalan hanya sekedar penyesalan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya 1 tahun telah berlalu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Penyakit corona lagi-lagi belum pergi di tengah-tengah kita. Corona masih senantiasa menakut-nakuti umat manusia yang ada di bumi. Bahkan kehadiran corona, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sempat menutup masjid-masjid Allah, sempat menghilangkan salat berjamaah di masjid. Bahkan Masjidil Haram ditutup, Masjid Nabawi ditutup, tidak ada lagi haji ataupun umrah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tentunya hari ini harusnya kita berbenah diri, harusnya kita semua bermuhasabah diri. Jangan kita salahkan corona apabila masjid-masjid Allah ditutup,